Oke sahabat bonsai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Roland di channel YouTube Bonsai dari Timur. Oke sahabat bonsai dimanapun berada, di sini di depan saya atau di depan sahabat bonsai ada bakalan bonsai dari pohon santigi dengan konsep on the rock. Jadi pohon hidup di atas batu karang. Pohon hidup di atas batu karang. Oke, di sini teman-teman lihat saja ada liukan yang lumayan ekstrim di sini. Liukan ini saya buat kurang lebih 1 tahun yang lalu, karena bahan ini usia kurang lebih hampir 1 tahun. Dan karena di sini saya lihat ada pertumbuhan yang janggal di sini, sehingga saya memutuskan untuk merubah konsep dari pohon ini, teman-teman. Tetap di atas batu, tetap on the rock karena akarnya sudah sangat mencengkeram batu. Cuman di sini saya rubah bentuk dari pohon ini atau gerak dasar dari pohon ini, teman-teman. Yang semulanya saya pengen buat agak sedikit miring ke sebelah sana karena ada pertumbuhan yang kurang seimbang di sini, sehingga saya memutuskan untuk merubah gerak dasar dari pohon ini, teman-teman. Oke, sekaligus kita mau menggantikan media karena akarnya sudah sangat penuh, sehingga akarnya sudah tidak bisa lagi untuk bergerak mencari makan untuk pertumbuhan pohon dan juga cabang, ranting dan dedaunan yang ada di pohon ini, teman-teman. Oke, kita langsung ke videonya, teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, liukan ini sangat ekstrim, teman-teman. Saya buat kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu. Ada pertumbuhan yang janggal di sini, teman-teman. Nah, di sini pohonnya sudah lumayan besar bagus, sesuai dengan yang saya inginkan. Dan ketika sampai di sini, teman-teman, batang pohonnya langsung mengecil, teman-teman. Di sini batang pohonnya mengecil seperti yang teman-teman lihat di sini. Ketika dia mengecil di sini atau kurus di sini, teman-teman, dan ketika makin ke atas, dianya semakin besar, teman-teman. Batangnya semakin besar, sehingga otomatis tidak seimbang lagi pohon ini, sehingga saya memutuskan untuk merubah gerak dasar dari pohon ini, teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, pohonnya sudah bagus, liukannya sangat ekstrim di sini, teman-teman. Liukannya sangat ekstrim, tetapi karena berhubung ada pertumbuhan yang kurang seimbang di sini, sehingga saya memutuskan untuk merubah gerak dasar dari pohon ini. Yang semulanya pengen miring ke sana, tetapi karena kondisi pohon yang seperti ini, saya harus merubah gerak dasar dari pohon ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke videonya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita lanjutkan videonya. Saya memutuskan untuk merubah gerak dasar dari pohon ini. Otomatis ada beberapa cabang yang harus saya buang. Seharusnya saya cangkok, tetapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa bahan bonsai di rumah ini sangat banyak, sehingga yang ini saya langsung saja memotong tanpa harus mencangkok terlebih dahulu. Teman-teman, terlebih dahulu saya memotong sini. Oke. Sayang sekali, teman-teman, harus saya potong. Harusnya dicangkok, tetapi karena indukan dari santigi lumayan banyak di sini, sehingga ini saya kejar dulu untuk jadikan pohon.
jadikan bonsai. Oke. Dan di sini akan saya putuskan di sini. Jadi saya membeli batang pertama atau cabang pertama dari pohon ini adalah ini teman-teman, yang nanti akan saya arahkan ke sini. Dan ini adalah cabang kedua. Saya putuskan untuk jadikan ini adalah cabang kedua. Dan backgroundnya ada di sini teman-teman. Jadi ada satu tunas di sini yang akan saya jadikan background. Seperti ini teman-teman. Ini akan saya jadikan background. Dan terusan dari pohon ini adalah cabang ini teman-teman. Ini akan saya jadikan batang utama. Saya memilih untuk cabang ini, cabang yang ini teman-teman. Cabang yang ini akan saya jadikan terusan dari pohon ini teman-teman. Jadi yang semulanya ini adalah terusan dari pohonnya, ini saya rubah menjadi cabang kedua. Ini cabang pertama ini, otomatis ini akan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk pembesaran, tetapi tidak apa-apa. Saya yakin dia akan bertumbuh dengan baik. Dan cabang pertama ini, cabang keduanya ini. Jadi yang semulanya ini adalah pohon, gerak dari pohonnya. Saya putuskan untuk merubah ini menjadi cabang teman-teman. Jadi cabang pertama, cabang kedua, dan terusan dari pohon ini adalah ini teman-teman. Dan mahkotanya akan ada di sekitar sini teman-teman. Jadi pohon ini tidak akan lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan dengan proses pengawatan gerak pohon ini, cabang ini yang akan saya jadikan gerak lanjutan dari pohon ini teman-teman. Kita lanjutkan pengawatannya teman-teman. Dalam pengawatan sendiri atau pengarahan setelah pengawatan, teman-teman harus berhati-hati teman-teman, karena santigi rentan sekali. Batang pohonnya atau cabangnya sangat keras teman-teman, sehingga mudah untuk patah.
seperti yang dilihat di sini ada tali rafia. Ini yang saya gunakan untuk mengikat akar atau pohon ini agar rapat dengan batu. Ini harus kita potong sebelum dia memakan batang pohon ini. Karena meskipun tali rafia ini kecil, tapi ketika bertemu dengan kambium, dia akan terus masuk ke kambium, akan terus masuk ke batang pohon. Seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita tidak perhatikan dengan baik, maka dia akan terus memakan seperti kawat. Oke, dan di sini saya akan melakukan pengurangan batang akar. Di sini saya akan melakukan juga pengurangan akar. Jadi ada beberapa akar yang tumbuhnya tidak sesuai harapan, akan saya potong juga teman-teman. Yang kecil kayak ini akan kita potong karena dia tidak ke bawah teman-teman, dia ke atas. Ini kita potong dulu. Oke. Oke, dan ini teman-teman, karena posisinya terlalu di atas sehingga akan saya kurangi juga teman-teman. Akar yang tadi ada di atas ini sudah dipotong. Jadi pohon dan batu ini akan kita reposisi juga teman-teman. Jadi akan kita putar sedikit lagi karena waktu penanaman saya melihat ini dari batu ini, karang ini terlalu besar sehingga saya menanamnya agak sedikit miring teman-teman. Tetapi akan kita luruskan kembali sesuai dengan posisi yang seharusnya. Oke teman-teman, sekalian kita ganti medianya teman-teman.
teman-teman. Jadi sampai sini dulu video saya kali ini untuk proses penggantian media sekaligus merubah gerak dasar dari pohon Santigi on the rock ini. Jadi yang semulanya miring ke sebelah sana, liukannya sangat ekstrim, tetapi karena pertumbuhannya yang sangat mengganggu mata saya, artinya tidak ada keseimbangan dalam pohon ini, sehingga saya putuskan untuk membuang cabang yang ada di sini atau gerak semula pohon yang ada di sini. Saya putuskan untuk menggunakan cabang yang ini, yang semulanya cabang ini saya angkat untuk jadikan sebagai terusan dari pohon ini atau menjadi pohon utama, batang utama dari pohon ini. Sedangkan yang ini saya jadikan cabang pertama, dan yang tadi yang ada di sini yang sebenarnya gerak pohon saya jadikan ini sebagai cabang kedua, teman-teman. Dan ada tunas yang di belakang sini yang akan saya jadikan sebagai background. Dan seperti yang teman-teman lihat tadi di sini saya menguliti, saya melakukan proses seperti mencangkok, dikuliti. Di sini saya biarkan pertumbuhan 3 tunas ini. Proses menguliti ini, menguliti kambium dari atau kulit dari batang pohon Santigi ini bisa memacu pertumbuhan tunas yang ada di sekitaran sini, teman-teman. Yang ada di sini, sehingga seperti yang teman-teman lihat geraknya ketika dari sini adalah depannya, tampilan depan, maka gerak dari cabang ini akan menutup pandangan dari arah depan, teman-teman. Sehingga di sini saya sebenarnya bisa kita lakukan pemangkasan sekaligus di sini, hanya itu akan menghambat pertumbuhan tunas dari pohon ini atau menghambat pertumbuhan tunas yang kita inginkan, teman-teman. Jadi saya lebih menggunakan cara aman, yaitu menggunakan teknik cangkok, tetapi kita tidak mencangkok, kita hanya menguliti di bagian sini, di akhir cabang yang kita inginkan, panjang cabang yang kita inginkan, kita kuliti sehingga di kemudian hari nanti muncul tunas-tunas di sekitar sini yang akan kita gunakan sebagai ranting, dan juga terusannya nanti sampai pada tahapan anak ranting, cucu ranting, sehingga kita bisa membentuk susunan mahkota di area sini sesuai yang kita inginkan, teman-teman. Jadi di sini memang sengaja tidak saya buang, karena kalau saya buang otomatis cabang ini akan mati, dan proses pengulitan ini, proses mengelupas kulit ini tidak akan memacu pertumbuhan tunas yang ada di sini, karena bisa jadi juga ketika saya mengurangi atau menghilangkan tunas ini, maka cabang ini juga akan kering atau mati, teman-teman. Jadi saya mencari titik aman, ini berdasarkan pengalaman saya, sehingga saya memutuskan untuk melakukan teknik cangkok di area sini, di batas panjangnya cabang yang saya inginkan, sehingga di situ saya akan mendapatkan pertumbuhan tunas yang ada di area sini, yang akan saya lanjutkan sebagai ranting, anak ranting, dan juga cucu ranting, sehingga bisa membuat tajuk atau mahkota di area sini, sehingga apa yang menjadi konsep atau keinginan saya, apa yang menjadi keinginan saya dalam konsep bonsai Santigi saya ini akan sesuai dengan apa yang saya mau atau apa yang saya inginkan, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Demikian video saya untuk bahan bonsai ini, dan akan terus saya update perkembangan dari pohon ini. Tadi saya juga melakukan pergantian media karena pohonnya juga sudah menunjukkan pertumbuhan yang tidak maksimal lagi, karena seperti yang teman-teman lihat tadi dalam proses penggantian media tadi, akarnya sudah sangat banyak, sudah sangat padat, sehingga pertumbuhan dari pohon ini terhambat, teman-teman.
Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan ingin saya sampaikan juga bahwa jangan terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan, karena tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang bagus untuk kita konsepkan di bahan bonsai kita ini, karena seperti yang saya alami, apa yang sebenarnya saya inginkan di awal bahwa pohon ini akan saya arahkan ke sebelah sana atau hidupnya mengalami kemiringan dengan liukan yang ekstrim, tetapi karena pertumbuhan pohonnya yang memang tidak seimbang, sehingga saya putuskan untuk memotong, membuang, dan ini kita akan kembali berproses lagi. Dan seperti itu, seperti juga yang teman-teman ketahui bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal dalam sebuah bonsai atau satu pohon bonsai, kita membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini, dan akhir kata saya ucapkan untuk salam sehat selalu buat semua sahabat bonsai dimanapun berada, dan jangan lupa untuk nikmati kopi saat kita berbonsai, dan terus saya ingatkan untuk selalu tersenyum, karena senyum itu baik untuk kesehatan. Oke sahabat bonsai dimanapun berada, bersama saya Roland, bonsai dari timur. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Bonsai dari Timur dengan cara subscribe channel Bonsai dari Timur, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan updatean video terbaru yang diupload di channel Bonsai dari Timur. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk berikan dukungannya dengan cara like, komen, dan share atau bagikan ke seluruh akun media sosial teman-teman. Oke teman-teman, salam santun, salam dari Tanah Mahar Gading, salam penuh kasih dari bumi Lampolo tercinta, Flores Timur.